Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Oki Haris. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas momen inersia benda tegar untuk PJJ pertemuan yang ketujuh. Pada PJJ pertemuan kelima kemarin telah kita bahas momen inersia benda partikel, dan PJJ ke-6 kemarin kalian telah mencatat ya persamaan-persamaan momen inersia benda tegar, dan akan kita bahas momen inersia benda tegar pada kesempatan kali ini. Akan mengulangi momen inersia yang telah kita bahas pada PJJ pertemuan kelima kemarin ya, mengenai momen inersia partikel ya. Persamaan umumnya adalah I sama dengan sigma mr kuadrat ya. Jadi jika partikelnya lebih dari satu maka menggunakan notasi sigma, sedangkan kalau partikelnya cuma satu hanya mr kuadrat ya. Jadi sigma itu adalah jumlah dari banyaknya partikel yang bekerja pada momen inersia tersebut. Kemudian kita lanjutkan, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah momen inersia benda tegar. Ya, persamaan umumnya adalah integral dari R kuadrat dm ya, dm. Ya, jadi mengintegralkan jarak terhadap masanya ya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang sudah jadinya saja. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian jika momen inersia itu menggunakan sumbu paralel. Yang dimaksud dengan sumbu paralel adalah poros perputarannya bukan berada pada pusat massa, cuman poros perputarannya digeser. Nah, jika terjadi seperti ini, maka inersianya adalah inersia PM atau pusat massa yang dihitung dari berdasarkan yang di atas ya, ditambahkan dengan MD kuadrat. M adalah masanya dan D adalah jarak sumbu putarnya terhadap pusat massanya. Jadi kalau menggunakan persamaan yang pusat massa, itu inersia benda tegarnya adalah integral dari R kuadrat dm. Kemudian jika digeser, ya digeser sejauh D, maka harus ditambahkan MD kuadrat. Kita mulai momen inersia benda tegar ya. Yang pertama adalah batang dengan sumbu berada di pusat massa. Jadi saya gambarkan di sini ada sebuah batang ya. Batangnya berputar ya, batangnya berputar, porosnya di tengah-tengah ya, di pusat massanya. Nah, batangnya ini panjangnya adalah L. Batang dengan panjang L, kemudian sumbunya berada di pusat massa. Kemudian dengan menggunakan persamaan umum untuk momen inersia benda tegar ya, yaitu I sama dengan integral R kuadrat dm, didapatkanlah inersia untuk batang dengan sumbu berada di pusat massa adalah 1/12 ml kuadrat, dengan L adalah panjang batang ya, L adalah panjang batang. Jadi kita menggunakan momen inersia benda tegar, didapatkanlah untuk batang adalah 1/12 ml kuadrat. Selanjutnya, bagaimana jika porosnya bukan berada di tengah? Misalnya kita geser ke ujung kanan, di salah satu ujungnya. Jadi, batang dengan sumbunya di salah satu ujungnya. Jadi, porosnya bukan berada di tengah, cuman kita geser ke salah satu ujungnya. Nah, ini maka kita akan menggunakan persamaan sumbu paralel ya. Dengan persamaan yang atas ini adalah inersia pusat massanya ditambahkan dengan MD ya, MD kuadrat, dengan D adalah jarak pergeserannya. Nah, besarnya inersia jika porosnya berada di salah satu ujungnya adalah 1/3 ml kuadrat. Jadi untuk batang jika berada di poros atau di tengah-tengah maka 1/12 ml kuadrat. Jika berada di salah satu ujungnya adalah 1/3 ml kuadrat. Selanjutnya, momen inersia untuk silinder. Yang pertama adalah silinder berongga ya, atau cincin tipis. Jadi kalau kalian lihat cincin, itu termasuknya adalah pada momen inersia ini perhitungannya masuk ke silinder berongga. Atau saya gambarkan seperti ini. Jadi ada sebuah silinder ya, silinder, tengah-tengahnya kosong. Tengah-tengahnya kosong, itulah disebut dengan silinder berongga. Contohnya adalah pipa air ya. Pipa air itu silinder termasuk golongan silinder berongga, dan jika dia berotasi atau berputar dan poros perputarannya berada di
tengah-tengah sumbunya, maka dengan menggunakan persamaan inersia benda tegar integral dari R kuadrat dm, didapatkanlah untuk silinder berongga persamaannya adalah I sama dengan mr kuadrat untuk silinder berongga. Nah, bagaimana dengan silinder pejal? Nah, apa itu pejal? Jadi silindernya itu tengah-tengahnya ada isinya, bukan bolong seperti silinder berongga. Kalau berongga kan tengah-tengahnya bolong mirip pipa air. Nah, kalau silinder pejal itu atau bisa juga cakram. Kalau kalian tahu cakram itu misalnya compact disc ya CD. Nah, kemudian contoh lainnya untuk silinder pejal kalau kalian lihat balok kayu ya, kayu gelondongan. Nah, itu kan kayu gelondongan berbentuk silinder cuma tengah-tengahnya padat. Nah, inilah disebut dengan silinder pejal. Nah, jika silinder pejal ini berputar ya dengan porosnya berada di pusat masanya tengah-tengahnya, maka dengan menggunakan persamaan I sama dengan integral R kuadrat dm didapatkanlah bahwa I-nya adalah setengah dari mr kuadrat ya. Nah, R-nya itu adalah radiusnya atau jarak dari pusatnya terhadap lingkar luarnya ini ya. Jadi kita sudah mendapatkan dua. Kemudian ada lagi silinder berongga, cuman kulitnya tebal. Kalau ini kan kulitnya tipis, mirip pipa paralon. Nah, kalau kulitnya tebal, nah seperti ini, ada dua jari-jari, ada jari-jari luar, ada jari-jari dalam. Dia berputar, berada pada porosnya. Maka besarnya silinder berongga untuk kulit tebal adalah I sama dengan setengah M dalam kurung R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Jadi perhatikan ya, untuk silinder itu ada di sini sebenarnya contohnya banyak, coba saya berikan intinya di sini. Untuk yang tipis atau silinder berongga itu adalah I sama dengan mr kuadrat. Yang kedua adalah cakram atau silinder pejal, I-nya adalah setengah mr kuadrat. Kemudian silinder berongga dengan kulit yang tebal itu I-nya adalah sama dengan M R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Benda pejal selanjutnya yang akan kita bahas inersianya adalah bola ya. Bola dibagi dua jenis di sini. Yang pertama adalah bola pejal. Kalau kalian di waktu kecil pernah main bekel, itu termasuk bola pejal. Jadi bola yang dalamnya ada isinya padat ya, tidak ada rongganya. Itulah disebut dengan bola pejal. Jika bola ini menggelinding atau berotasi berada di porosnya, maka besar inersia bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bola berongga. Contoh bola berongga adalah bola pingpong ya, bola pingpong ya. Bola pingpong seperti ini ya. Jika dia berputar berada di porosnya, ya bola pingpongnya berputar berada di porosnya, maka inersianya adalah 2/3 mr kuadrat. Jadi bedakan ya, ada bola pejal, ada bola berongga. Jadi kalau tengah-tengahnya padat, maka termasuknya bola pejal. Beda dengan bola yang berongga, contohnya bola pingpong. Kita akan membahas contoh berikut ini ya. Jadi ada sebuah soal, tentukan momen inersia ya, silinder pejal jika poros rotasinya berada di tepi silinder seperti gambar di samping. Jadi kalau yang tadi kita bahas, porosnya itu berada di pusat massa, sedangkan yang ini porosnya itu berada di salah satu tepinya ya, salah satu tepinya. Jadi muternya itu bukan berada di poros, cuma berputar di salah satu tepinya. Nah, dari sini diketahui bahwa ada pergeseran poros tadi dari pusat massa ke tepi yaitu sejauh R. Berarti D-nya adalah R sama dengan R. Jadi pergeserannya sejauh R diketahuinya ya. Kemudian dari soal kita mengetahui ini adalah momen inersia silinder pejal. Nah, silinder pejal dijadikan sebagai pusat massanya. Jadi inersia pusat massanya adalah inersia silinder pejal. Besarnya berapa? Ya, betul, setengah mr kuadrat. Jadi dari soal kita mengetahui pusat massanya adalah setengah mr kuadrat. Yang ditanya adalah inersia jika porosnya berada di tepi seperti ini. Maka kita akan menggunakan ya persamaan inersia untuk sumbu paralel, di mana I-nya adalah I-nya adalah I pusat massa ditambah MD kuadrat ya, ditambah MD kuadrat. I pusat massanya adalah setengah mr kuadrat dan D-nya adalah R
ya. Jadi setengah mr kuadrat ditambah mr. Sehingga setengah ditambah 1 adalah 3/2. Sehingga I-nya sebesarnya adalah 3/2 mr kuadrat. Demikianlah PJJ pertemuan ke-7 yang telah membahas momen inersia benda tegar. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.